Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Salak Batang Channel. Kembali hari ini kita mengikuti kegiatan di Bapeda atau Aula Bapeda, sosialisasi atau tentang penurunan stunting. Baik, jadi kita ikuti ya nanti. Indikator tahun ini karena terbitnya Kepres 72, maka ini menjadi salah satu indikator. Kalau cakupannya rendah, kasusnya juga rendah, tapi yang harus menjadi stunting baru berisiko. Kalau sudah berisiko berarti harus dilakukan penanganan intervensi, karena kalau tidak ditangani, tidak intervensi, bisa saja indikasi menuju ke stunting. Makanya harus dilakukan penanganan. Nah, keluarga berisiko stunting ini definisinya sesuai dengan DIRAN, Rencana Aksi Nasional, ini ada di halaman 4, bahwa keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0 sampai 59 bulan, yang berasal dari keluarganya miskin, pendidikan orang tuanya rendah, sanitasi lingkungannya buruk, dan air minumnya tidak layak. Ini definisinya, bahwa kalau ada keluarga yang mempunyai anak remaja, calon pengantin, ibu hamil sampai balita dan balita 0 sampai lembaga percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan. Di sini ada kepala desa perangkatnya, BPD, KPM, kader penggerak pembangunan manusia, kemudian tim penggerak PKK, ada bidan desa, ada kader KB, posyandu, PAUD HI, Karang Taruna, kemudian keluarga dan kelompok keluarga, pendamping lokal desa, tim pendamping keluarga, ini TPK ya, kemudian tim TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Teman-teman tidak bekerja sendiri, tetapi ada perangkat daerah yang bekerja dengan teman-teman menjadi mitranya di kelurahan. Tadi saya sudah jelaskan percepat penurunan angka stunting yang ada di kelurahan kita masing-masing. Kemudian ada aparat kecamatan dan puskesmas, aparat, ada perangkat desa, posyandu, lembaga masyarakat lainnya, fasilitator lainnya yang ada di kelurahan kita masing-masing. Banyak sekali pelaku-pelaku mitra kita yang ada di kelurahan kita. Jadi memang kalau semua lembaga-lembaga yang ada di kelurahan ini bekerja sama, saya yakin dan percaya bahwa di tahun 2024 kita bisa melebihi di atas di bawah angka nasional, yaitu 12%. Oke, next. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Oke, next aja ini. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, tadi sahabat sudah nanti KPM yang hadir di sini mungkin tahu bahwa KPM itu apa. Ternyata dipilih melalui musyawarah untuk bekerja membantu pemerintah desa dan kelurahan memfasilitasi masyarakatnya membuat perencanaan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia. Nah, KPM itu dibentuk untuk mendampingi pemerintah. Jadi saya yakin mungkin ya, atau tidak terjadi di sini, kader yang datang di sini apakah melalui musyawarah kelurahan atau ditunjuk oleh Pak Lurah, banyak. Jadi kondisional yang itu, ada yang mungkin dipilih melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, ada operasional desa. Ya, kalau untuk kelurahan sampai sekarang ini belum. Satu-satunya kabupaten yang menganggarkan operasional kinerja. Ada memang yang mencapai 1,5, tetapi ada juga yang hanya terima 300. Tergantung kinerjanya teman-teman. Karena kalau teman-teman selaku kader menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, saya yakin memang ini wajar memberikan, karena tidak seperti kader posyandu di KPM. Kader posyandu kita di desa itu banyak, sementara KPM itu adalah 1 per desa atau 1 per kelurahan. Kemudian tugasnya banyak. Nah, ini ada tugas-tugas teman-teman selaku KPM. Yang pertama, melakukan sosialisasi terkait pentingnya penurunan stunting. Kemudian terlibat di dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya stunting. Kemudian melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran. Ini pun untuk KPM di desa, baru beberapa kabupaten yang kami temui sudah siap data pemetaan
Bu sudah disiapkan? Sudah dirangkap? Iya. Oke, jadi kita diskusi dulu atau tadi semua materi saya ingin tes kepada teman-teman semua. Kira-kira saya dianggap penyanyi atau tidak di atas tadi? Kalau ada, ini ada 20 poin pertanyaan. Teman-teman saya akan bagikan soal. Saya mau lihat siapa tuh ada yang menghayal lihat saya atau apakah saya dianggap penyanyi saja di atas, tidak ada yang singgah. Kalau tidak ada berarti saya gagal ada di Kota Pamukkung. Baik teman-teman, itu tadi adalah materi tentang penurunan stunting dari Ibu Putih dari provinsi. Jadi setelah pemberian materi tadi, peserta diberikan soal seperti ini. Soalnya sekitar 20 soal. Jadi yang datang ini perwakilan dari kelurahan 48 kelurahan di Kota Pamukkung. Baik, sementara panitia masih membagikan pulpen untuk mengerjakan soal. Nama KPM, namanya siapa, ibu bapak, teman-teman, apakah CPK, apa KPM atau TPPS atau kader apa saja. Kemudian asal atau kelurahan berasal dari kelurahan mana, lamanya bertugas sebagai kader. Kemudian jumlah pelatihan yang pernah diikuti. Nah, jadi dalam satu pertanyaan jangan terkecoh. Boleh jadi jawabannya lebih dari satu. Boleh jawabannya 2, boleh jawabannya 3, bahkan bisa A, B, C, D, semuanya jawabannya adalah benar. Kalau kita menganggap semuanya benar, berarti kita silang ke empat-empatnya. Jangan terkecoh. Silakan. Tadi kalau masih ada yang tidak lihat materi saya, ada yang boleh soalnya gampang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Salak Batang Channel. Kembali hari ini kita mengikuti kegiatan di Bapeda atau Aula Bapeda, sosialisasi atau tentang penurunan stunting. Baik, jadi kita ikuti ya nanti. Teman-teman, sekarang kita masuk ke session kedua. Jadi kita akan membentuk kelompok untuk melakukan diskusi. Jadi masih membentuk kelompok. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi sekitar peserta ini sekitar 40 orang. Jadi dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan 10 orang. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan Salak Batang Channel. Kembali hari ini kita akan membuat video atau mendokumentasikan kegiatan. Jadi kita berada di ruang atau aula di Bapeda. Kita masih dalam kegiatan untuk materi tentang penurunan stunting. Jadi di session kedua ini kita dibagi dari 40 orang peserta itu menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok berisikan dari 10 orang atau 10 anggota. Jadi di sana tadi kelompok 1
kemudian kelompok 2 dari sini, dan yang di ujung ada kelompok 3. Jadi tadi di session pertama pemberian materi dari Ibu Uti dari Bank dan Kementerian tentang penurunan stunting. Jadi sekarang sesinya adalah diskusi dan pertanyaannya ada di atas dan nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Baik teman-teman, jadi kita akan keliling di ruangan di masing-masing kelompok. Jadi ini adalah kelompok 1 sudah mengerjakan beberapa soal. Jadi di kelompok 1 ini 9 orang. Jadi kita akan menuju ke kelompok 2. Jadi kelompok 3 di sini. Kelompok 3 sudah menyelesaikan 6 soal dan nanti akan dipresentasikan sepertinya. Jadi kita akan ke depan. Sana kelompok mana sana? Kelompok 2 sepertinya di sana. Sementara menjawab soal sudah nomor 5 dan nomor kelompok 1 sudah selesai sepertinya di sana. Jadi kita tinggal beberapa menit lagi untuk memberikan presentasi dari masing-masing kelompok. Baik, kita lanjut lagi nanti ya di diskusinya nanti atau di tapi datangi ketika ada masyarakat kami melakukan pelamaran, kami RT melakukan pendataan, melaporkan di kelurahan. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, setelah melakukan memberikan bantuan secara sosial, artinya ada beberapa bayi yang stunting termasuk memberikan bantuan sosial. Sekira cukup karena berbicara masalah bantuan. Kita juga butuh untuk makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi, kasih aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya langsung menanggapi tadi dari kelompok 4. Karena kita tadi ini Bapak Ibu sekalian, di Kota Palombo ini ada 48 kelurahan. Tentunya masalahnya berbeda-beda. Tidak mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Pasti itu berasal dari berbagai macam kelurahan, sehingga bisa kita menggali apa-apa saja yang menjadi masalah, kendala, hambatan dari teman-teman semua. Ternyata betul, tetapi sekalipun mungkin hambatannya hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang konvergensi itu harus mulai berjalan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kemudian sampai kecamatan dan kelurahan dan desa. Saya kira itu semua, apapun itu bentuknya, kalau kita lakukan secara bersama-sama, saya yakin dan percaya hasilnya pasti berbeda. Tetapi dengan sebuah atribut, mungkin perlu kita ada ID card atau semacam baju seragam atau rompi. Jadi pada saat kita datang ke masyarakat, masyarakat tidak bisa menolak dan langsung tidak perlu kita memperkenalkan diri, tetapi mungkin dengan ID card kita masyarakat paham bahwa dilakukan ini karena adanya stunting ini. Saya contohkan misalnya di Bulukumba ada namanya Grebek Stunting. Berarti rumah-rumah yang BNP adresnya itu ada anak stuntingnya, itu semua OPD bekerja sama untuk melakukan edukasi atau bantuan ke itu, sehingga dinamakan Grebek Stunting dan memberikan plakat. Kemudian bulan lalu saya diundang di Kabupaten Sopeng, itu ada launching sahabat stunting. Jadi pengusaha-pengusaha sukses. Sahabat itu indikasi bahwa dia melebihi saudara. Sahabat itu bisa menjadi teman curhat, bisa menjadi teman ini, sehingga sahabat stunting itu berbagai macam semua OPD bekerja sama dengan Basnas, bekerja sama dengan pengusaha berhasil di Sidrap itu menjadi sahabat. Jadi by name by address semua lokasi fokus stunting itu, sahabat stunting ini datang memberikan bantuan kepada yang sebagai calon stunting itu. Makanya saya datang untuk stunting, namanya sahabat stunting. Kemudian ada lagi dapur dasar dan lain sebagainya. Jadi istilah-istilah itulah yang dinamakan inovasi. Ini pembangunan sarana infrastruktur. Saya kira bukan ini yang dimaksud. Jadi
Ini adalah yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang selama ini? Terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Mari kita kasih aplaus bersama-sama. Baik teman-teman, demikian tadi pertemuan di hari ini untuk tentang apa penurunan stunting. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di ruang aula di Bapeda. Apakah ada tambahan? Saya lihat. Ya mungkin 5 menit saja. Kita dengarkan dulu. Selamat siang. Itu amat Bapak Kabir. Bapak Kabir Emil. Saya dikasih waktu tadi oleh Bapak Kabir itu 5 menit. Jadi saya harus ngobrol singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas. Jadi KB, karena di sini adalah Bapak Ibu sebagai calon KPM atau sudah menjadi KPM. Belum ya? Belum. Calon KPM berarti? Iya juga. Belum juga? Mudah-mudahan nanti kepada Bapak Ibu atau masyarakat di kelurahan sekitar Pak. Ya. Jadi untuk percepatan penurunan stunting ya di tingkat kelurahan, kemudian kecamatan. Ya. Nah, kalau kami terutama di OPDKB dalam hal BKKBN itu fokusnya memang kepada yang berisiko stunting. Jadi kenapa bisa orang itu disebut berisiko stunting? Ada 2. Yang pertama, dari segi fasilitas lingkungan yang tidak sehat, yang tidak mempunyai sumber air minum yang layak, dan yang tidak mempunyai jamban yang layak. Terlalu sering, oke. Terlalu banyak. Terlalu banyak apanya? Terlalu banyak anaknya. Kalau Bapak yang di belakang yang punya channel YouTube punya anak 15 misalnya, Amin. beliau termasuk keluarga berisiko stunting. Karena terlalu banyak anaknya. Ya, meskipun seperti itu, tapi mohon diatur jaraknya udah. Tadi saya dengar diskusinya kelompok 1, Bapak ini sudah sangat-sangat terpapar dengan risiko stunting. Saya curiga. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Gini selaku Satgas dari BPPS Percepatan Penurunan Stunting. Akhir kata kami dari bidang ekonomi Bapeda mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara hari ini ada tutur kata yang belum berkenan. Kami mohon maaf. Dan tadi juga acara dibuka oleh Ibu Kaban dan acara penutup kami selaku ketua bidang akan menutup acara ini. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian teman-teman akhir dari kegiatan kali ini dilakukan oleh Bapeda, tepatnya di ruang aula Bapeda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Jadi kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing kelurahan atau kader TPK atau yang ditunjuk oleh kelurahan untuk mengikuti kegiatan. Intinya adalah penurunan stunting di wilayah masing-masing atau wilayah kerja masing-masing. Baik, terima kasih atas kebersamaan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.